Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agus Sambarwari. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai piranti lunak pengolah angka, khususnya terkait dengan grafik. Nah, pada video ini saya akan jelaskan apa itu grafik, jenis-jenis grafik itu ada apa saja di dalam Microsoft Excel, dan bagaimana cara membuatnya. Nah, tujuan utama suatu data itu ditampilkan dalam bentuk grafik adalah untuk memudahkan siapa saja yang membaca data tersebut itu dapat langsung paham ya terkait dengan apa yang ditampilkan. Misalkan kalau teman-teman lihat data perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, itu teman-teman kan semua data itu pasti ditampilkan dalam bentuk grafik, baik itu dalam bentuk diagram batang ataupun dalam bentuk time series atau grafik line ya, grafik garis gitu. Nah, itu gunanya untuk apa? Agar orang yang melihat data tersebut itu sudah langsung paham, oh, misalkan data kesembuhan per hari itu berapa saja sih? Nah, itu kan terlihat, oh, hari ini ada 500 yang sembuh. Kemudian kemarin ada berapa, itu kan terlihat grafik. Tujuannya agar apa? Agar ketahuan, oh, polanya seperti ini loh grafik tuh, naik turun. Atau ada yang stagnan, lurus saja. Nah, tujuan seperti itu agar orang itu bisa langsung paham terkait dengan yang ditampilkan secara visual tadi itu gitu. Karena kan kalau misalkan kita menampilkan data dalam bentuk teks seperti tabel, full tabel, katakan berlembar-lembar, itu kan akan sangat susah untuk mengerti. Nah, itulah tujuannya dari data tabel tadi diubahlah dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Nah, pada Microsoft Excel sendiri, jenis-jenis grafiknya ada bermacam-macam, kurang lebih ada 25, kurang lebih ada 15, seperti kolom, diagram garis, pie, bar, area, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih ada ini semua. Nanti silakan teman-teman eksplorasi. Nah, eksplorasinya di mana? Oke, kita akan langsung saja masuk ke Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah punya data ya. Nah, sebelum masuk ke data ini, jadi untuk menyisipkan apapun itu, baik gambar, kemudian tabel, ataupun grafik, itu ada pada insert. Ya. Insert, nah, kan kalau misalkan cara bahasa kan insert kan artinya menyisipkan. Jadi apapun yang berkaitan dengan menyisipkan itu ada di menu insert. Nah ini ya. Nah, ini apa namanya chart. Kalau nyari tulisan grafik gak ada, adanya chart. Ya, bahasa Inggrisnya adalah chart. Jadi ini jenisnya ada kolom, ada line, pie, bar, area, kemudian ini scatter, stock, surface, radar, dan combo. Ini adalah jenis-jenis grafik yang bisa kita tambahkan di Microsoft Excel. Nah, terus kapan kita akan membuat suatu grafik itu dalam bentuk kolom, kapan kita akan buat suatu grafik dalam bentuk line, pie, ataupun combo, itu semua bergantung pada jenis data atau jenis tabel yang kita miliki. Misalkan kalau persentase, misalkan persentase apa ya? Persentase penjualan misalkan. Ini kan kita datanya data penjualan. Misal persentase penjualan. Misalkan di tahun 2020 ini antara nama item Raspberry Pi, Arduino Uno, kemudian dengan sensor-sensor ini, persentasenya berapa sih yang paling besar gitu? Itu bisa ditampilkan dalam bentuk apa kira-kira? Nah, kalau dalam bentuk kolom itu kan susah, pasti menggunakan pie ya, lingkaran ya. Nah, kan terlihat nanti, oh yang paling banyak penjualan di bulan, katakan di tahun 2020 atau di bulan Januari, nah itu apa nama itemnya, itu akan terlihat. Nah, seperti itu. Terus misalkan kita punya data, kalau teman-teman tahu suhu ya, mana iklim, cuaca ya, cuaca di hari pertama, hari kedua, ketiga itu kan pasti beda-beda. Itu nggak akan mungkin ditampilkan dalam bentuk pie, pasti dia ditampilkan dalam bentuk line ya, seperti ini. Tuh. Jadi hari ini misalkan suhunya berapa, kemudian kelembapan udaranya berapa, itu pasti ditampilkan dalam bentuk line. Besok berapa, kemudian yang hari-hari sebelumnya seperti apa, itu akan ditampilkan dalam bentuk line. Jadi semuanya bergantung pada data yang kita miliki. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai data penjualan tahun 2020 dari
Amiot Elektronik, ini toko elektronik, dia menjual, nah ini contoh saja ya, ada 5 item di sini, ada Raspberry Pi, Arduino Uno, sensor suhu dan kelembapan, YL69, soil moisture, kemudian ada LDR, sensor cahaya. Ini adalah angka-angka ini, dan ini bulan, ini adalah angka-angka ini menunjukkan bahwa di bulan Januari, karena item Raspberry ini telah terjual sebanyak 120, Februari segini. Nah, ini adalah data stok penjualan dalam setahun ya, dalam tahun 2020 per bulannya sebanyak ini. Sehingga kalau kita tahu data seperti ini, maka kira-kira grafik yang cocok apa? Ya, grafik yang cocok adalah line ya, atau garis. Bagaimana cara membuatnya? Ada beberapa cara membuatnya. Saya akan tunjukkan yang umum aja. Yang cara pertama seperti ini. Bisa diblok datanya. Saya tidak akan mengeblok nomor karena nomor ini saya tidak ingin masukkan di dalam grafik. Jadi hanya nama item dan juga bulan ini saja. Nah, dia saya diblok saja. Kemudian kita di menu insert, kita pilih chartnya. Nah, ini kan ada rekomendasi, ada all chart. Saya pengennya pakai diagramnya garis ya, seperti ini. Saya pengennya seperti itu. Nah, misalkan ini, tinggal dipilih aja. Ada model seperti ini, stacked line, kemudian line. Nah, ini 100% stacked line. Nah, saya pilihnya yang ini aja, yang line, yang standar. Nah, ini ya, sudah diklik, bukan yang ini, tapi yang ini. Kemudian di OK. Secara otomatis udah langsung jadi. Nah, inilah dia bentuk grafiknya. Saya coba letakkan di bawah biar rapi. Nah, itu. Sebenarnya mudah cara membuat grafik. Nah, tinggal di insert, kemudian di blok saja semua datanya, kemudian di insert. Maka secara otomatis Excel akan langsung mencari kira-kira kolom baris dan kolomnya itu seperti apa. Itu akan dicari. Seperti ini. Ini udah jadi standarnya. Itu cara pertama. Cara kedua, sebenarnya tidak harus diblok, cukup di kursornya diletakkan di salah satu sel saja. Kemudian kita pilih insert, kemudian chart. Jika diperhatikan, teman-teman akan lihat, misalkan di line ya, itu akan terlihat. Nah, ini kan sebenarnya adalah data bukan sampel, tapi data ini diambil secara otomatis dari tabel yang ada pada Microsoft Excel yang kita miliki. Nah, jadi tinggal diklik saja. Misalkan yang ini ya. Oke, nah langsung jadi. Seperti itu. Nah, tapi kita gunakan cara pertama saja yang tadi ya di blok. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita sudah jadi tabel. Kita akan modifikasi. Misalkan teman-teman sudah jadi ini tabelnya seperti ini. Ini biar mudah, saya taruh samping dulu ya. Nanti modifikasinya seperti apa biar kelihatan. Nah, ini bisa pengennya, ini namanya chart title-nya kita ganti ya, kita ketikkan. Caranya diklik saja di sini, diedit. Kita edit, ini data penjualan tahun 2020. Amiot Elektronik. Nah, sudah. Nah, ini adalah nama tabelnya. Nah, saya pengen ini Raspberry Pi atau item ini ada di sebelah kanan. Nah, kita akan modifikasi bentuk chartnya. Cara modifikasinya gimana? Diklik bagian chart, kemudian itu akan muncul dua menu, ada desain, ada format. Nah, kita coba eksplorasi dulu di desain. Nah, ini misalkan kita ingin ubah, ini quick layout. Layoutnya kita pengennya seperti apa, kita bisa langsung aja pilih, oh, seperti ini. Oh, pengennya bagaimana? Nah, tinggal teman-teman dipilih saja. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada yang sesuai, oke, layoutnya saya pengennya ini dulu ya. Nanti kita bisa custom lagi. Mana ya yang bagus ya? Oke lah, yang ini aja ya. Nanti kita akan hilangkan. Layout, ini axis title, ini apa? Nah, biasanya muncul seperti ini. Kalau pengen nggak muncul ya ini bisa dihilangkan. Misalkan add
Itu bisa dari menu ini ya, add chart element, atau langsung dari sini, tanda plus. Misalkan cat title-nya, tadi udah gila sih, karena udah kita ubah bentuk grafiknya, maka akan berubah. Makanya akan hilang, kita suruh ngetik lagi. Makanya biasanya ketika sudah buat tabel, kita langsung aja ubah dulu ya layoutnya gitu. Oke, yang mana ya yang bagus ya? Kayaknya standar semua ini. Oke lah ini aja ya, ada angkanya kelihatan. Misalkan ini cat title sudah, kemudian ini sudah sebelah kanan. Axis title apa ya? Oh, kelihatan nih axis title. Cat title sudah, karena ini sudah ada bulan, ini nggak perlu ya. Nah, apa data? Oh, ini jika ingin tampilkan dan nggak tampilkan, hilangkan saja. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya itu aja dulu ya. Data tabel. Nah, grid line-nya pengennya seperti apa? Seperti itu, apakah seperti ini? Keren ini aja lah ya. Cat elemen, kemudian line-nya pengen seperti apa? Oh ini nggak perlu, ini nggak perlu. Trend, nggak usah. Legendnya dari sebelah kanan sudah ya, legenda. Grid line udah, error bar nggak perlu. Ini apa ini? Oh data tabel. Nah ini silakan jadi teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Nanti bagaimana sih data tabel? Nah, ini cara ngeditnya. Axis, nah, udah standarnya seperti ini aja lah. Nah mungkin seperti itu. Kemudian kita akan ganti nama tabelnya, data penjualan tahun 2020 Amiat Elektronik. Nah, kalau misalkan pengen bordernya ini diberikan border, kita ubah aja formatnya. Nah, ini pilihnya shape outline ya. Bordernya kita kasih warna biru misalkan, agak tebelin biar kelihatan. Oke, 2,5. Nah, ini, ketebal. Oke, 2,5, satu aja. Nah, seperti ini. Sampai sini kita udah berhasil membuat chart dalam bentuk line. Nah, untuk membuat cat yang modelnya lain, nanti silakan teman-teman bisa eksplorasi. Nah, seperti itulah cara membuat cat atau grafik. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan cara bagaimana mencetak suatu dokumen di Microsoft Excel agar dokumennya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama, seperti biasa, kita atur aja page layout-nya, kita atur size-nya. Oh, ini A4 ya, udah A4. Margin jika perlu standar yang pakai ini atau Nero, silahkan teman-teman tentukan sendiri. Misalkan Nero ya. Ada apa? Kita coba lihat aja nanti ya. Jika sudah, print area. Oke, coba set print area. Oh, sorry. Mudahnya kalau saya biasanya nggak pakai itu, saya langsung menggunakan nih, ya, page break preview. Nah, di sini akan kelihatan kita mau ngeprintnya seperti apa gitu. Nah, jadi karena tadi saya ngeklik print area, jadinya karena pas filenya aktifnya di sini saja, maka yang terprint nanti hanya ini saja. Sehingga kalau misalkan mau set print area, ini diblok saja. Diblok, katakan sampai, sorry. Nah, ini saya pengen blok hanya dari sini ya, sampai dengan grafik ini saja. Oke, print area, set print area. Udah, coba kita lihat. Review. Nah, jadinya seperti ini. Jadi lainnya print area ini nanti akan di print halaman ini. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau misalkan teman-teman ngeprint kok datanya kepotong di November atau Oktober itu karena sebelumnya tidak diblok, kita tidak mengatur set print areanya di seperti apa gitu, bagian mana. Sehingga set print areanya perlu. Jika sudah, coba kita print area, coba kita print preview ya. File, print. Nah, kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Karena tadi marginnya adalah narrow, jadinya besar dia. Kalau marginnya standar, oh seperti ini. Oke lah, terserah, nanti silakan dipilih saja, narrow juga bisa. Ini. Nah, jika sudah, kita print. Tinggal print saja, gitu.
ini karena nggak ada printer yang aktif, saya print PDF ya. Oke, print. Nah, saya simpan di sini dokumen. Ini penjualan. Save. Kita lihat hasilnya. Mana? Oh, nggak keluar. Nah, dokumen penjualan. Tara. Jadi ini adalah dokumen data yang tadi telah kita buat data tabelnya sekaligus dengan grafiknya dan telah kita print seperti itu. Nah, mungkin itu pada video kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.